Elshinta News and Talk. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terus melakukan persiapan dan kesiapan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum sertak tahun 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu Pasal 167 Ayat 6 yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Persiapan sudah dilakukan mulai dari evaluasi pelaksanaan pemilu tahun-tahun sebelumnya, kemudian dengan disiapkannya tim penyelenggaraan di setiap kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana mekanisme pemilu di Jawa Tengah? Kami jumpai Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Paulus Widianto SEMM. Elshinta News and Talk. Meskipun masih 2 tahun lagi nih Pak Paulus, tapi bagaimana sekarang kesiapan KPU Jawa Tengah menghadapi pemilu yang akan 2 tahun lagi kita jalani? Ya, terima kasih Mas. Jadi walaupun masih 20 bulan, masih terlihat lama, kalau bagi kami penyelenggara pemilu itu waktu yang sangat pendek ya untuk persiapan. Karena ada banyak yang harus kami siapkan. Untuk tahap awal ini, kami mempersiapkan terkait dengan pemenuhan SDM, sarana prasarana, lalu juga persiapan terkait anggaran dan juga terkait tahapan. Ini kan sudah keluar peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan pemilu 2024. Oke. Untuk tahapannya sendiri apakah ada perbedaan Pak dari pemilu sebelumnya? Ya, salah satu perbedaan yang kemarin cukup ramai dibahas adalah nanti masa kampanye yang tidak lagi panjang seperti dulu, tapi singkat, hanya 75 hari kampanye. Selain itu masih sama. Selain itu masih sama. Verifikasi partai politik, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, itu masih sama. Dalam waktu yang bisa dikatakan cukup pendek ini Pak Paulus ya, apakah KPU Jateng mampu mempersiapkan dengan kondisi SDM yang ada saat ini? Ya, kami yakin kami bisa karena pemilu itu sebenarnya menjadi core bisnis KPU, sehingga ini bukan hal baru bagi kami. Tentu memang kami butuh penyesuaian dengan kondisi dan regulasi yang terbaru. Tapi padahal kami siap, karena kami juga menghitung menjelang 75 hari kampanye. Itu artinya kan untuk pengadaan barang jasa logistik pemilu yang terkait surat suara dan formulir itu kan juga semakin pendek waktunya. Nah itu sudah kita antisipasi, KPU RI mengantisipasi dengan pembagian beban kerja dan juga time schedule yang sangat ketat. Oke. Untuk pemilihan gubernur sendiri Pak, ini kan akan bertabrakan ya nanti, dilakukan bersamaan, akan dilakukan bersamaan. Bagaimana kesiapan KPU Pak untuk menghadapi itu Pak? Ya, kalau untuk pemilihan gubernur dan bupati wali kota di 35 kabupaten kota, itu dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Jadi itu nanti akan ada tahapan yang beririsan. Jadi ketika kita melaksanakan tahapan pemilu, bersamaan itu juga kita melaksanakan tahapan pemilihan. Nah, tapi kami sudah pengalaman pada saat beberapa 21 kabupaten kota melaksanakan tahapan pilkada yang di tahun 2015, itu juga masih beberapa tahapan beririsan dengan tahapan Pileg dan Pilpres 2014. Jadi itu sudah diantisipasi dengan tahapan-tahapan itu dengan pengaturan hari yang berbeda. Lalu juga justru dengan peririsan ini kita bisa lebih fokus kalau kita bisa mengatur personil, mengatur ritme kerja. Berarti pelaksanaan Pilgub akan dilaksanakan duluan, begitu Pak? Enggak. Belakangan, Pak. Belakangan jadi 12 November, kan pemilu 14 Februari. Oke. Untuk tahapan agenda KPU terdekat ini apa yang akan dilakukan, Pak Paulus? Ya, kami yang terdekat tentu pendaftaran dan verifikasi partai politik yang akan dimulai tanggal 29 Juli. 29. Itu yang terdekat, ya. Oke. Untuk partai politik yang baru dan tidak lolos mungkin parliamentary threshold kemarin, bagaimana Pak? Ya, jadi terkait partai politik sebenarnya dapat dikategorikan 3 jenis partai politik ya di Indonesia. Yang pertama partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold, artinya punya kursi di Senayan. Lalu partai politik peserta pemilu 2019 yang belum lolos parliamentary threshold dan partai politik baru.
Nah, itu perbedaannya nanti semua partai politik 3 jenis itu semuanya mendaftar dan verifikasi administrasi. Tapi verifikasi faktual hanya dilakukan pada partai politik yang jenis kedua dan ketiga tadi. Untuk mekanisme sistem yang baru tuh Pak, yang menggunakan SIPOL itu bagaimana untuk KPU Jawa Tengah? Ya, SIPOL itu intinya adalah untuk memudahkan kerja. Jadi itu alat bantu yang memudahkan kerja partai politik dan KPU. Itu SIPOL itu sistem aplikasi informasi yang diperuntukkan untuk pendaftaran parpol. Nanti itu diberikan akses SIPOL itu dari KPU RI kepada DPP partai politik, sehingga itu dilakukan di tingkat KPU RI. Nanti di provinsi dan kabupaten. Baik pendengar, sepertinya terjadi gangguan komunikasi antara Radio Sinta dengan Pak Paulus. Kami akan coba hubungi kembali dengan Pak Paulus. Halo Pak Paulus. Ya, sepertinya terputus. Kami akan coba hubungi kembali untuk membahas bagaimana kesiapan KPU Jawa Tengah untuk kesiapan pemilu di Jawa Tengah menjelang tahun 2024. Dalam hal ini beberapa hal sudah disampaikan Pak Paulus bahwa akan ada beberapa mekanisme yang akan dijalankan. Untuk yang terdekat adalah kesiapan dari KPU untuk menyiapkan SDM. Baik, Pak Paulus sudah tersambung kembali? Ya. Ya, kita lanjutkan tadi untuk mekanisme untuk SIPOL, Pak, sistem SIPOL. Iya, betul. Ya, jadi saya sambung lagi ya, SIPOL itu nanti DPP partai politik yang diberi akses oleh KPU RI. Nah, sehingga nanti yang melakukan input data adalah admin DPP ke SIPOL. Nah, nanti provinsi dan kabupaten kota, KPU kabupaten kota hanya mendownload hasil dari SIPOL, sehingga partai politik tidak perlu lagi datang dengan membawa berkas yang memakai kontainer itu. Itu lebih praktis. Berarti itu, ya, SIPOL itu artinya keterbukaan nanti. Kita bisa mudah melakukan verifikasi administrasi kegandaan. Ya, pemenuhan syarat administrasi, misalnya domisili, KTP itu lebih mudah dengan SIPOL ini. Berarti semua sistem akan dikerjakan di pusat, Pak Paulus ya? Iya, yang diberi akses adalah DPP. Tetapi DPP nanti kan punya kebijakan. Apakah akan dikerjakan sendiri atau akan di-breakdown sampai dengan level provinsi dan kabupaten kota. Itu kebijakan masing-masing DPP partai politik. Apakah sudah ada sosialisasi kepada peserta pemilu yang akan datang, Pak? Atau masih masuk ke dalam tahapan rencana? Yang SIPOL ini, Mas? Iya, betul. Ya, SIPOL sudah 2 kali dilakukan sosialisasi dari KPU RI kepada DPP. Bahkan terakhir kemarin hari Jumat itu juga KPU RI mengundang operator admin dari masing-masing DPP untuk tidak hanya sosialisasi tetapi melakukan praktek SIPOL. Untuk masyarakat sendiri apakah sudah ada sosialisasi Pak mengenai pemilu 2024? Ya, terkait sosialisasi kita tentu ada tahapannya ya. Untuk tahapan awal kita baru bersama-sama KPU se-Indonesia melakukan sosialisasi terkait dengan hari dan tanggal pemungutan suara. Itu tahapannya kemarin ya. Jadi kita melakukan gebiar hari pemungutan suara sudah pernah dilaksanakan. Lalu kita gencar memastikan informasi bahwa pemungutan suara dilaksanakan 14 Februari 2024. Nah, yang ke depan ini kita akan mulai sosialisasi tahapan. Nah, terdekat adalah pendaftaran dan verifikasi parpol. Jadi kita melakukan sosialisasi masif dari jauh hari tetapi sesuai dengan tahapan-tahapannya. Untuk sistem SIPOL sendiri Pak, apakah masyarakat bisa mengakses sistem SIPOL tersebut Pak? Ya, kalau sistem SIPOL hanya bisa diakses oleh KPU dan partai politiknya ya. Tetapi nanti ketika sudah menjadi hasil, bahwa itu yang artinya sudah dihasilkan, sudah sah menjadi dokumen yang bisa diakses ketika itu sudah menjadi hasil dari penetapan partai politik. Selama dalam proses hanya diakses oleh KPU dan partai politik. Baik.
Untuk koordinasi dengan KPU tingkat kabupaten dan kota sudah mulai dilakukan juga, Pak Paulus? Ya, jauh hari sebelum pemerintah, DPR dan KPU Bawaslu, DKPP memutuskan hari tanggal pemungutan suara, kita sudah melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten kota. Jadi penguatan konsolidasi dan penguatan kapasitas. Baik, untuk kembali lagi untuk pemilihan kepala daerah yang bersamaan tadi dengan pemilu, Pak ya. Ada berapa daerah yang akan melakukan pemilihan di Jawa Tengah, Pak? Ya, jadi untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024 tanggal 27 November itu kan serentak se-Indonesia. Artinya pada itu di Indonesia semua daerah melaksanakan pemilihan gubernur kecuali DIY yang memang tidak ada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota kecuali DKI yang tidak ada pemilihan wali kota. Jadi semua serentak, Mas, itu se-Indonesia. Ya. Serentak tapi untuk Jawa Tengah sendiri daerah mana saja? Kan, ya, Jawa Tengah berarti kan itu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota di 35 kabupaten kota. Semua. Oh, semua daerah di Jawa Tengah Indonesia akan melakukan pemilihan, Pak ya? Ya, semua daerah di Indonesia, tidak hanya Jawa Tengah. Itu bersamaan. Ya, yang saya maksud semua daerah kabupaten kota di Jawa Tengah akan melakukan pemilihan kepala daerah baru ya di 2024? Ya, tentu. Oke. Tanggal 27 November 2024. Baik. Terakhir mungkin Pak Paulus himbauan untuk peserta pemilu dan masyarakat yang akan menjalani pemilu 2024 ke depan. Ya. Terima kasih. Untuk partai politik himbauan saya bahwa sekarang kita sudah masuk tahapan, artinya ini sudah tidak sekedar kita melakukan warming up, tetapi sudah harus bekerja real, menata organisasi, terutama kepengurusan terkait dengan kepemilikan kantor dan juga terkait dengan KTA, keanggotaan. Itu harus disiapkan betul untuk pendaftaran yang akan dimulai 29 Juli. Lalu untuk masyarakat, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif sesuai dengan bidang masing-masing. Apakah sebagai peserta pemilu, ataukah sebagai penyelenggara pemilu. Kami akan membuka segera nanti rekrutmen untuk PPK, PPS, dan nanti pada saatnya KPPS. Atau masyarakat jika tidak menjadi peserta atau penyelenggara bisa menjadi pemilih yang pemilih yang aktif, artinya pemilih yang sadar akan hak dan kewajibannya, mengakses informasi dan selalu mengikuti perkembangan informasi kepemiluan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Paulus atas kesempatannya pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas. Ya, semoga pemilu kita ke depan akan berjalan lancar, luber dan jurdil, Pak ya. Ya, terima kasih, Mas. Ya, selamat siang Pak Paulus. Demikian pendengar hasil wawancara kami bersama Ketua KPU Jawa Tengah Paulus Widianto SEMM.